balik lagi sama aku Miftah. Jadi hari ini aku ada di Pesona Rembulan Serpong. Kenapa sih kita mau nge-review rumah di sini? Karena rumah di sini itu bentuk fasadnya unik banget teman-teman. Bukan cuma bentuk fasadnya aja, layoutnya juga beda banget sama rumah-rumah yang sebelumnya pernah kita review. Kayak salah satunya nih, udah kelihatan kan bentuk fasad rumahnya tuh unik gitu loh, beda sama yang lain. Terus aku mau cerita dulu nih. Jadi di Pesona Rembulan Serpong ini ada 4 tipe rumah. Ada yang tipe 130, itu show unitnya lagi progres pembangunan ya, lagi sedang dibangun, belum jadi. Terus habis itu ada yang tipe 102. Ini teman-teman, ini yang tipe 102 dengan luas tanah 84 meter persegi. Cantik kan rumahnya? Tapi bukan ini yang mau kita review. Yang mau kita review ada di sebelah situ. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini ada progres pembangunan rumahnya. Jadi kalau teman-teman beli rumah di sini itu inden sekitar 18 bulan lah gitu. Jadi yuk kita ngeliat show unitnya yang ada di sini. Di kanan sama di kiri ini ada 2 show unit ya. Kita kesini dulu yuk lihat yang ini. Jadi yang ini itu tipe 66. Ini luas tanahnya itu 60 meter persegi. Tuh, ini tipe yang paling kecilnya. Tapi bukan ini yang mau kita review. Kita mau review tipe yang depannya. Ini. Tara. Nih yang mau kita review itu tipe 77. Ini luas bangunannya karena ini kan 2 lantai. Jadi 77 meter persegi. Tapi luas tanahnya itu 72 meter persegi. Lebarnya ini ke sini 6 meter dan panjangnya itu 12 meter. Gitu teman-teman. Terus ini ada carport ya di sini. Carportnya ini ukurannya 4,5 kali 4,5. Di sini teman-teman bisa taruh mobil, motor, dan ada sisaan tanah di samping sini, bisa dibuat taman gitu di sini. Oke, sekarang kita bahas fasad rumahnya dulu ya, yang ini. Jadi teman-teman bisa ngeliat nih, dari atas sana, itu bentuk atapnya itu udah unik ya. Jadi nggak segitiga kayak gitu kan. Terus turun ke bawah, itu di lantai 2-nya ada jendela yang melebar gitu. Nggak terlalu besar, tapi jendelanya melebar. Dengan dindingnya itu dicat warna putih kayak krem gitu. Nah, terus di bawahnya sini, ini dia pakai conwood. Sini, maju biar kelihatan. Jadi ini tuh conwood ya teman-teman. Ini conwood, terus di sampingnya sini ada jendela yang super duper besar banget. Sebelah-sebelahnya juga ada nih disusun sedemikian rupa, cantik banget. Ini kan aluminium, tapi biasanya itu kan kalau aluminium tuh jarang banget nih yang motif kayu kayak gini. Nih, aku jarang juga nih ngelihat rumah yang ada disusun bata-batanya kayak gini. Jadi tuh desainnya tuh nggak tahu ya terinspirasi dari mana, tapi yang jelas ini sih unik banget gitu. Di sini juga ada roster-roster kayak gini teman-teman. Ini sih penting banget ya buat ventilasi udara. Jadi pasti udara yang masuk tuh optimal banget kayak gitu kan. Yaudah yuk sekarang kita lihat ke dalam rumahnya. Ini dia teman-teman yang aku bilang kalau rumah di sini itu layoutnya unik banget. Jadi begitu masuk, teman-teman bisa ngeliat ini tuh kebagi jadi 2 area gitu. Ada area tertutup dan area terbuka. Untuk yang area terbuka ini, udara itu bisa secara optimal masuk dari roster-roster di sini dan keluar itu ke sana. Jadi di sana ada area terbuka gitu di belakang rumahnya. Nanti kita lihat. Terus kita lihat dulu juga di sini ya. Ini tuh kan ada area kosong kayak gini. Di sini sih dicontohkannya ada kayak sintetis, rumput sintetis gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini, ini bisa teman-teman tanamin rumput beneran gitu, dibuat taman-taman kecil gitu. Jadinya pasti seger banget walaupun di dalam rumah. Oke, kita lanjut ke bagian belakang sini. Jadi di sini ada area untuk dapur ya teman-teman. Kalau di show unit ini dicontohinnya dapurnya tuh bener-bener simple, minimalis gitu kan. Ini warnanya putih gitu. Di sini ada storage-nya, ada lemari-lemarinya gini untuk penyimpanan segala macam peralatan dapur lah gitu. Terus di sini di belakang sini tuh ada area terbuka itu. Jadi yang kayak tadi aku sampein di awal, ini kan area terbuka. Udara masuk melalui roster yang tadi, terus mengalir ke sini gitu, berhembus ke sini. Jadinya pasti udaranya di rumah ini tuh optimal banget. Jadi di belakang sini itu ada sisaan tanah teman-teman.
aslinya itu cuma sampai sini aja, jadi nggak sampai belakang sini ya, ini cuma ada di show unit aja gitu. Terus aku mau bilang juga di sini itu listriknya 2200 VA dan airnya pakai air sumur bor dari jet pump. Ini alatnya di sini gitu. Ini juga dipasangin keramik kecil ya teman-teman, ini kayaknya 15 kali 15. Dan di dalamnya ini keramiknya itu dikasih keramik motif kayu gitu, cantik banget teman-teman. Ukurannya sih kayaknya 20 dikali 60 cm kayaknya. Ya udah sekarang kita masuk yuk ke area yang tertutup satunya tadi itu, ke sini. Aku sekarang udah masuk ke dalam area tertutupnya teman-teman. Jadi area terbuka yang tadi sama area tertutup ini itu dipisahkan sama sliding door ini. Walaupun ada pintunya kayak gini, tapi rumahnya tuh nggak terkesan sempit sama sekali karena di sini dikasih kaca yang gede-gede kayak gini teman-teman. Jadi kayak masih terkesan luas gitu loh rumahnya. Ya udah kita bahas ke sini dikit. Jadi di area tertutup ini tuh ada area living room kayak gini. Teman-teman bisa taruh sofa di sini, bisa taruh meja, bisa taruh TV dan lain-lain lah sesuai dengan kreasi dan kebutuhan teman-teman. Kalau yang di sini itu hanya sebagai inspirasi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli rumah di sini itu belum dapat semua yang di sini. Ya udah sekarang kita lanjut lagi yuk lihat area lainnya. Jadi di area tertutup ini ada satu kamar mandi dan satu kamar tidur. Kita ke kamar tidurnya dulu. Sini. Ini dia kamar tidurnya yang ada di lantai bawah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh kalau di show unit ini itu didesainnya serba putih-putih ya teman-teman, dari lemarinya, mejanya, kasurnya. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman untuk menata menata kamar ini gitu kan. Terus di pojokan sini, aduh, untung aku langsing. Itu ada jendelanya teman-teman tuh. Jendelanya bisa dibuka. Dan ini tuh langsung nyambung sama area belakang rumah tadi itu loh teman-teman. Jadi pastinya kalau ini jendelanya dibuka, udaranya seger banget. Tutup lagi ya. Bah. Kamar tidurnya udah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke kamar mandinya. Oh ya, ini lihat dulu ke bawah bentar, ke bawah. Jadi di sini itu pakai homogeneous style ukuran 60 kali 60. Kamar mandinya di sebelah sini teman-teman. Ayo kita lihat. Oh ya, sebelum masuk ke kamar mandi, di sini ada kayak ruangan gitu, teman-teman bisa pasang wastafel sama cermin kayak gini. Ini cerminnya juga cermin yang bukan sekedar cermin, karena di dalamnya bisa menyimpan barang-barang rahasia. Sekarang kita lihat yuk kamar mandinya. Kita masuk ke dalam. Pasti teman-teman langsung ngeliat ini ya. Jadi ini itu keramik motif bata gitu teman-teman. Kalau teman-teman beli di sini udah kayak gini. Dan ini juga dipasang persis sama kayak lantainya tadi. Ini homogeneous style juga, ukurannya 30 kali 60 kayaknya. Dan turun ke bawah dulu, lantainya ini pakai andesit. Jadi ini tuh jenis bebatuan kayak gitu ya, batuan alam gitu. Jadinya ini tuh lantainya nggak licin teman-teman, cocok banget nih buat kamar mandi. Dan pastinya dong kalau mandi harus ada shower sama ini buat pipis di sini. Selesai. Saya sudah selesai, gantian sama Anda. Para gantian aku Wicak yang melanjutkan untuk mereview rumah ini. Yuk kita kesini. Emang seperti yang Neng Miftah bilang tadi, di sini tuh yang paling uniknya adalah layoutnya. Ada ruang terbuka dan tertutupnya ini. Terus kita menuju lantai 2 melalui ruang terbukanya. Dan kita akan lihat ada surprise apa lagi nih di rumah ini gitu kan. Satu poin yang menurutku ini cukup keren ya desainnya ya. Pembuatan tangganya ini, dia ini kan dibelokin gini. Terus dia pakainya rangka besi gini. Rangka besi, sininya juga pakai wire mesh. Terus atasnya ini railingnya ini dia pakai kayu. Anak tangganya dia juga pakai kayu. Dan kalau di kamera nih, di sini tuh kelihatan terang. Aslinya sih juga, karena di atasnya tuh ada skylight tuh. Tuh, teman-teman lihat. Ada skylight, jadi dia bikin di atapnya itu dipasang apa ya, kayak genteng transparan. Dengan adanya itu ruangan sini jadi terang banget. Yuk kita lanjut yuk. Hap hap hap.
hampir sampai lantai 2-nya nih. Di sini ternyata dia ada rosternya lagi. Ini desainnya cukup menarik. Di sini roster, di bawahnya bagian ini kan kitchen nih, kitchen terus area terbuka. Di situnya roster. Berarti aku bakal jamin nih, di sini aliran udaranya maksimal banget. Jadi seger, selalu seger di ruangan sini nih. Kan sama ya konsepnya ya, ada area terbuka dan tertutup. Ini di lantai 2 area tertutupnya. Nah, ini dia untuk membatasinya, dia pakai sliding door nih. Bikin kayak gini. Oke, kita lanjut. Di lantai 2 itu ada 3 ruangan. 1 kamar mandi, 2 kamar tidur. Kita ke kamar mandinya, kita masuk. Pintunya juga lumayan tinggi nih ya. Desain kamar mandinya sih sama persis kayak yang di bawah. Jadi dia pakai homogeneous style, 30 sini, 60 sini. Terus ini juga pakai keramik motif bata. Dan kalau teman-teman perhatiin di sini dia juga sedia ini slot nanti buat pasang air panas ya. Terus ya seperti kamar mandi pada umumnya, ada shower, kloset duduk, wastafel. Dan ini dia juga beda ini teman-teman. Ini kan yang kayak tadi Neng Miftah bilang nih, dia pakai bawahnya andesit ya. Ini untuk area showernya dia bikin agak lebih turun ke bawah. Jadi harapannya air nggak terlalu nyeprat kemana-mana. Jadi tetap di area sini aja gitu loh. Terus satu lagi, nggak lupa, di kamar mandi harus ada ventilasi nih. Biar kamar mandinya nggak lembab. Yuk kita lanjut. Nah di sini ada lorong dikit nih, lorong dikit buat nanti ke kamar utama di situ. Terus kita geser, kita nggak ke kamar utamanya dulu, kita ke kamar yang satunya dulu nih, kamar anak sih ya. Dan di luarannya kamar anak itu ada, kalau di sini dia menginspirasikan untuk area belajar gitu, dikasih meja belajar sama kursi, mungkin nanti bisa sambil laptopan, nyantai sambil menikmati udara dari luar yang seger gitu. Yuk nggak usah lama-lama, kita masuk aja ke kamar anaknya. Wow. Ini kamarnya comfy banget nih. Temanya masih sama, tema kamarnya itu sama kayak yang di lantai 1 tadi. Semuanya serba putih-putih. Perabotnya ada di lemarinya, endboardnya, kok endboard sih, end table. End table-nya, kasurnya, catnya ya kan. Terus cahayanya juga putih jadi lebih glowing. Enggak ada. Selesai sudah di kamar anaknya yang di lantai 2. Tutup dulu. Terus kita masuk ke lorong kecil dulu nih di sini. Ini kayaknya gelap, nyalain dulu ya lampunya ya. Jadi lebih terang kan, lebih kelihatan kan. Terus ini yang tadi aku bilang ada sedikit area nih buat area bersantai. Dan sebenarnya kalau kita perhatiin, ini tuh nembus ke area bawah situ. Nih, yuk lihat yuk. Nembus ke area di lantai 1 itu, area living roomnya. Tuh, ya kan? Tuh. Yuk. Dan kita geser ke kamar utamanya. Wih, mantap sih ini. Ya namanya juga master bedroom, berarti kan kamar utamanya, berarti juga kamar yang paling gede dan luas. Dan memang bener, di sini yang paling luasnya. Dan ini jendela-jendela yang teman-teman lihat dari fasad depan tadi ya. Sini ada jendela 1 di sini, disusun jendela mati, jendela yang bisa dibuka, jendela mati. Terus di sini ada jendela mati yang panjang ke sini. Terus kita perhatiin ya, ini dari awal kita masuk di rumah ini, tema warnanya itu putih, hitam, dan coklat kayu gitu kan. Ini di sini dia juga pakai warnanya hitam nih headbednya. Terus dikasih end table 2 di sini sama di sana, sama ada lampunya itu kan. Dan ini kasurnya juga mirip ya dari semua kamar itu pakai kasur yang spraynya putih. Jadi temanya putih-putih gitu loh. Nah, berhubung di kamar utamanya kan luas ya. Di sini ada space juga. Kalau di show unit ini dia kasih contoh ada meja buat TV nih. Dari desain ya, dari bentuknya. Jadi bisa pasang TV di sini, colokannya di sini, ada juga colokan buat antena. Ya kalau masih pakai antena sih harusnya udah pakai TV kabel. Ini lemarinya dia depannya dia pakai cermin.
Jadi nggak perlu pasang cermin lagi, karena cerminnya udah ada di lemari. Terus kita buka, set. Ini lemarinya gede sih ya, dan kok ada titik-titik ininya. Oh, kayaknya ini dia bisa diatur nih ketinggian masing-masing raknya nih. Tapi biasanya desain kayak gini nih, aku tahu nih brandnya apa nih kan. Brandnya yang udah terkenal banget nih. Oke, selesai semua bagian rumah ini udah kita bahas, dan saatnya kita memberitahu nih kepada teman-teman harga dari rumah di Pesona Rembulan ini. Karena itu kan pasti yang paling ditunggu-tunggu, ya kan? Wih, lumayan capek juga habis keliling rumah ini, naik turun tangga ya kan? Oke, untuk harga itu yang paling murah di Pesona Rembulan ini 1,075 miliar gitu. Ya kalau yang paling murah berarti kan untuk tipe yang paling kecil ya kan. Untuk yang tipe 66 dengan luas tanah 60 itu yang harganya segitu. Kalau yang harganya untuk yang tipe 77 ini luas tanah 72, ya nanti teman-teman datang aja ke sini deh, datang ke marketing galerinya, teman-teman tanyain, teman-teman pastiin kalau udah beli rumah di sini itu dapatnya apa aja, bonusnya apa aja gitu kan. Sepertinya cukup segitu dulu video dari kita. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, dan jangan lupa follow Instagram kita. Kita berdua ya, jangan aku atau dia doang. Kita berdua di follow semua. Oke, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya.